Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana lebaran. Mohon maaf lahir batin. Ya, kami juga mohon maaf lahir batin seluruh tim kerja yang bertugas memohon maaf kepada para penonton sekalian. Ya, apabila dari kami banyak salah katanya, juga kami minta maaf. Oke, selanjutnya kita yang masih berkeliling untuk menjalin silaturahmi dari tetangga ke tetangga, dari saudara ke saudara, Baik yang saudara dekat ya maupun yang saudara jauh. Hari yang memutus hubungan famili itu nggak boleh. Tali yang renggang direkatkan, yang putus disambungkan biar tetap kokoh dan bersatu. Lopis kontul baris saik saeko proyo nyauji dadi siji. Apa itu artinya Pak Haji? Kok keren amat kayaknya. Ya, intinya persatuan untuk sesama saudara, untuk sesama umat seagama dan untuk umat antar agama agar Indonesia menjadi jaya dan maju. Ya, agar Indonesia menjadi berguna, mempunyai sumbangsih di kancah internasional dan dunia. Ya, tentunya kami yang generasi sudah tua ini berharap kepada generasi-generasi penerus yang muda kayak Mas Bro ini ya, untuk bisa membanggakan negara kita jadi negara yang bersaing dan negara yang maju. Ya Pak Haji, semoga bisa bikin YouTube saingan, bisa bikin apalagi ya, bikin Google saingan, bisa ngalahin Elon Musk kok gitu ya, bikin Starlink. Indonesia juga nggak kalah ya Pak Haji ya. Iyalah, saya doakan semoga lancar, bisa sukses meraih kejayaan dan cita-cita. Saya kayak ngimpi nggak sih Pak Haji kalau cita-cita kayak gitu? Ya, selagi ada harapan ya kita orang tua mendoakan semoga bisa diraih. Yang penting bermimpi dulu. Ya Pak Haji, namanya hidup itu kan cita-cita yang mulia berawal dari mimpi ya Pak Haji ya. Ya, saya akan mencoba untuk mencari mimpi dulu Pak Haji ya. Oke ya Pak Haji ya. Dadah. Allahumma bismika mutu'ahya. Parah ini Mas Bro, parah. Semoga generasi penerus Indonesia nggak separah Mas Bro ini ya. Aduh, kalau parah kayak Mas Bro ini ya, hancur Indonesia ini. Oke, semoga generasi Indonesia menjadi generasi emas, bisa membawa kemajuan Indonesia di 2045. Sambil mencari inspirasi Mas Bro yang tidur ngorok dan para generasi penerus Indonesia yang menonton dengan semangat dan mengkobarkan ya pokoknya intinya gitulah. Tetap suasana lebaran, saling memaafkan dan menjaga persatuan ya. Yuk kita simak bersama hiburan dan ambil hikmahnya agar bermanfaat cerita Abu Nawas. Monggo. Assalamualaikum Pak Haji, gimana kabarnya? Pak Haji, kemanain Pak Haji? Yaudah duluan aja. Oke guys, gimana kabarnya? Masih bertemu dengan Kimi. Sekarang kita akan membahas cerita apa lagi kalau bukan tentang Bapak Abu Nawas. Oke, mari kita simak dan dengarkan dengan sesama. Konsentrasi. Baik, kali ini cerita agak unik. Cerita mengenai tentang seorang penjahit. Ingat, penjahit, bukan penjahat. Ada sebuah kisah di sudut kota Baghdad, yaitu mengenai seorang penjahit yang sangat profesional, ahli pada bidangnya. Dia bisa membuat pakaian dengan kualitas yang sangat tinggi, karena memang kemampuannya yang hebat, yang sangat tinggi kualitasnya, sangat bagus dan sangat indah menawan. Penjahit ini menjual jahitannya kepada para orang-orang kaya di daerah Baghdad, tentunya dengan harga yang sangat fantastis, sangat mahal. Jadi wajar saja
bila pihak istana juga sering menggunakan jasanya, tentunya dengan bayaran yang sangat tinggi karena dia memang ahli pada bidangnya. Dari hasil usaha inilah si penjahit kini menjadi orang yang sangat kaya raya, jadi tajir melintir. Dan suatu hari seorang pria miskin datang dari desa menghadap kepadanya dan berkata, Tuan, permisi. Anda ini kan menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda, Tuan, sebagai penjahit. Lalu mengapa Anda tidak pernah membantu orang-orang miskin di desa? Oh iya, membantu, Tuan. Lihatlah sekeliling Anda, ada si penjual daging yang di desa. Dia tidak mempunyai banyak uang, tapi tiap hari ia membagikan daging kepada orang-orang miskin di sekitarnya. Contohlah dong. Lihat juga penjual sayur. Meskipun dia bukan orang kaya, tapi dia juga tiap hari mau bersedekah, membagikan dagangannya kepada fakir miskin. Contoh dong, Anda juga harus begitu. Mendengar ucapan orang tersebut, si penjahit tidak menanggapinya, hanya bergeming saja, dan dia cuma tersenyum sedikit. Bahkan ketika pria miskin itu berpamitan pergi, si tukang jahit tak memberinya uang sepeser pun untuk bekal perjalanan si miskin pulang. Hal inilah yang membuat pria miskin itu sangat kesal. Dasar si tukang penjahit yang jahat, bakhil, pelit. Ia kemudian mengabarkan kepada masyarakat bahwasanya si penjahit yang kaya raya itu adalah orang yang sangat pelit, orang yang sangat bakhil, kikir, tidak mau bersedekah. Sehingga penduduk desa pun mulai terpancing, ikut-ikutan membenci tukang jahit tersebut. Kasihan dibenci karena dia pelit. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit pun akhirnya jatuh sakit yang lumayan parah. Akan tetapi tak ada satupun dari penduduk desa yang peduli dan mau membantunya. Boro-boro membantu, menjenguk aja nggak ada, karena emang sifatnya pelit dan bakhil. Mereka malah mencemooh dan mengolok-oloknya. Kata mereka, itu penyakitnya karena dia pelit. Emang orang pelit kayak gitu akan dihampiri berbagai penyakit. Dan akhirnya dia meninggal dunia. Prosesi pemakamannya pun hanya dihadiri oleh segelintir orang saja, yaitu kerabat-kerabat dekatnya sendiri. Setelah kematian si tukang jahit tersebut, penjual daging kini tak lagi memberikan daging gratis kepada orang-orang miskin di sekitar penduduk desa. Dan ketika mereka bertanya kepada penjual daging, kenapa kok nggak sodako daging lagi? Penjual daging tersebut berkata bahwa selama ini adalah orang yang suka mentraktir, yaitu si tukang jahit yang sudah meninggal itu. Dia memberikan uang kepadanya dan memintanya untuk membagikan kepada orang-orang miskin di sekitar desa. Setelah si penjahit meninggal, maka berhenti pula sedekah darinya. Jadi saya juga nggak sedekah daging lagi karena nggak ada yang membayar saya. Begitu. Akhirnya orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk kepada si penjahit. Mereka sudah menggosip bahwasannya penjahit adalah seorang penjahat yang bakhil, pedil, dan metakil dan kikir. Begitu pula si penjual sayur saat ditanya kenapa tidak lagi sedekah setiap hari seperti zaman dahulu kala. Kini si penjual sayur pun berhenti memberikan sedekahnya kepada penduduk sekitar.
Saat orang-orang bertanya seperti itu, si tukang sayur menjawab bahwa uang yang dia sedekahkan ternyata berasal dari si tukang penjahit yang sudah meninggal. Pak penjahit mengamanatkan kepada dirinya untuk tidak boleh memberitahu siapapun kalau uang itu berasal dari tukang penjahit. Mereka semua akhirnya kecewa dan sangat menyesal. Aduh, sekarang si Tuhan penjahit itu melarang memberitahu kepada kalian karena dia sudah meninggal. Saya berani memberitahu kepada kalian. Aku memberitahu kepada kalian agar kalian tidak terus-menerus mengolok-olok dia dan mencaci maki dia. Akhirnya penduduklah semakin merasa bersalah dan menyesal. Tukang sayur, tukang daging ternyata adalah tangan panjang si penjahit yang mereka pikir pelit. Ternyata penjahit adalah seorang yang sangat baik hati, dermawan, suka menolong, suka menabung, menolong kepada sesamanya. Dari kisah ini kita bisa mengambil berbagai pelajaran dan hikmah. Jangan sampai menilai seseorang hanya melihat dari casingnya saja, tapi nilailah dari tingkah laku dan perbuatannya, dan selalu berpositif thinking. Lebih-lebih kalau tersebar gosip yang tidak mengenakan, supaya tabayun, tanya langsung, klarifikasi pada orang yang berkaitan. Ingatlah, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Saya nggak setuju itu. Apa Pak Haji? Ada usulan? Iya, Pak Haji dari mana aja? saya tadi ditinggal. Gini. Gak semua orang yang hemat itu pasti kaya. Orang yang rajin pasti pintar. Gak semua itu. Loh terus gimana? Temanku ada dulu tuh, orangnya rajin, sekolahnya rajin, anaknya pinter. Sekarang jadi orang biasa-biasa aja, gak kaya-kaya amat. Orang yang dulunya hemat juga nggak kaya-kaya amat. Orang yang rajin juga nggak pinter-pinter amat. Lah terus gimana? Ya cuman kadang-kadang. Jadi pepatahnya, jadilah orang yang hemat. Karena hemat kadang-kadang bikin orang kaya. Karena rajin kadang-kadang bikin orang pinter. Oh begitu. Mungkin saya revisi dikit. Tepatnya, jadilah orang yang rajin, karena kerajinan seringkali mendukung untuk mudah tercapainya menggapai kepintaran. Dan jadilah orang yang hemat, karena seringkali hemat sederhana itu memudahkan untuk mencapai namanya kekayaan. Bukan begitu Pak Haji? Oh iya, begitulah. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu lagi. Ada apa? Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Dadah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja Mas Bro. Gimana Bang Bro kabarnya? Alhamdulillah baik-baik juga. Oke guys, semoga kalian juga baik-baik saja. Pergi ke toko membeli kuas, Cakep. Terus? beli terasi di warung depan. Cakep. Dengarkan cerita Bu Nawas untuk inspirasi kebaikan. Bagus sekali pantunnya Mas Bro. Saya juga punya pantunnya. Di sini gunung, di sana gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Semua yang dengar juga bingung, yang penting bisa ketawa. Kayak pernah dengar suaranya itu Pak Haji. Pantun gak asing di telinga. Bok kreatif dikit gitu loh. Gimana ya? Oh nggak kasih persiapan. Besok-besok
berikan persiapan, ngasih tahu gitu loh, biar saya bisa persiapan. Oke lah, siap. Besok insya Allah akan ada pantun. Siap-siap lagi ya Pak Haji. Oke, insya Allah besok siap-siap. Jangan lupa bantu ya guys, bikinkan pantun di kolom komentar. Oke siap, langsung saja simak cerita Abu Nawas berikut ini. Kisah pencuri buntung yang sering meresahkan masyarakat. Tangannya buntung, tapi malah dia beruntung. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti kisah berikut ini. Pencuri buntung. Dikisahkan, ada seorang pencuri yang selalu membuat resah di pasar. Warga sering kehilangan karena sikap pencuri itu. Banyak pedagang dibuat kesal dengan ulah pencuri tersebut yang suka nyolong dan mencuri banyak barang dagangan mereka. Mereka kehilangan barang dagangan yang sering dicuri. Bahkan pencuri tak hanya mencuri milik pedagang, tapi terkadang mencuri juga barang milik pembeli. Sungguh terlalu. Dan yang sering menjadi korban salah satunya adalah Tuan Hamid. Tuan Hamid adalah seorang pedagang yang mempunyai toko besar di pasar tersebut. Meskipun berulang kali tertangkap basah, namun si pencuri tidak pernah dihukum. Kenapa ya? Orang-orang sebenarnya sudah geram ingin menghukum pencuri itu. Tapi melihat kondisi tangan kanan yang buntung, mereka pun merasa iba, kasihan, dan hanya memberinya teguran saja. Sudah buntung, suka mencuri. Justru ternyata kebuntungan itu dimanfaatkan oleh pencuri untuk selalu mengulangi perbuatannya tersebut. Tapi lama-kelamaan orang-orang di pasar tak tahan melihat ulah dan tingkahnya. Mereka berunding bagaimana caranya bisa membuat si pencuri jera dan kapok. Akhirnya disiapkan. Pada suatu hari si pencuri kembali tertangkap basah oleh warga sedang mencuri. Ia mencuri barang-barang dagangan milik Tuan Hamid. Orang-orang di pasar itu pun akhirnya membawa pencuri itu ke hadapan siapa lagi kalau bukan Abu Nawas yang cerdik. Bagaimana ini Tuan Abu Nawas? Apa yang harus segera kita perbuat terhadap pencuri ini yang gak pernah jera-jera? Buntung, malah merasa untung, malah mengambil kesempatan. Kenapa tidak kalian bawa saja ke hadapan Tuan Hakim? Biar Tuan Hakim nanti yang menghukumnya, jawab Abu Nawas. Tapi orang-orang menolak saran tersebut. Sebab Tuan Abu, mereka tahu, mereka tidak tega melihat pencuri itu di penjara. Bila si pencuri itu harus merasa menderita dalam penjara, mereka juga merasa kasihan dan iba. Karena tangannya sudah buntung, mereka tidak mau lebih parah lagi kesedihannya. Mereka hanya ingin membuat si pencuri itu menjadi jera atas perbuatannya dan kapok tidak mengulanginya lagi. Lalu Abu Nawas bertanya kepada Tuan Hamid selaku korban pencurian itu. Wahai Tuan Hamid, berapa kerugian yang kamu alami sebenarnya saat dicuri Tuan pencuri itu? Tuan Hamid menjelaskan. Sebenarnya kerugiannya tidak seberapa Tuan Abu. Tapi gini loh, masalahnya dia itu selalu mencuri hampir tiap hari, bikin gregetan gitu. Kemudian Abu Nawas bertanya kepada si pencuri. Pencuri, kamu sudah berapa lama kamu selalu mencuri dan kamu tertangkap nyuri lagi? Saat mencuri si pencuri pun menjawab, ya sudah sering sebenarnya sih, sudah sering. Oh begitu, kamu sudah sering mencuri ya? Jadi karena kau telah melakukannya banyak kesalahan,
maka aku akan memberikan sebuah hukuman kepadamu, kata Abu Nawas mengancam pencuri tersebut. Hukuman apa Tuan Abu? Tanya si pencuri merasa terkejut dan takut khawatir. Yaitu hukuman 100 kali cambukan. Kamu pantas mendapatkannya, ujar Abu Nawas. Sontak si pencuri langsung ketakutan. Apa? 100 kali cambukan? Sungguh kamu tega Tuan Abu Nawas. Saya ini orang yang buntung, orang yang miskin harta. Saya sangat kasihan. Lihat tangan kanan saya buntung. Masa kamu tega? Kata si pencuri memelas kepada Abu Nawas. Itu sih nggak usah khawatir. Saya akan berbuat adil seadil-adilnya kepada kamu. Hukumannya nanti dibagi 2 dengan Tuan Hamid, timpal Abu Nawas. Menjawab itu, maksudnya bagaimana Tuan Abu? Tanya si pencuri tidak mengerti. Jadi gini, nanti 100 cambukan yang akan aku berikan kepadamu, aku akan bagi 2 dengan Tuan Hamid. Masing-masing mendapatkan 50 cambukan. Jelas Abu Nawas? Kamu 50, Tuan Abu juga dapat cambukan 50. Mendengar penjelasan tersebut, dalam hati si pencuri berkata, dengan adanya hukuman ini, tidak ada lagi korban yang akan melaporkanku. Kebetulan banget nih, bisa saya manfaatkan. Karena sama-sama akan mendapatkan hukuman juga, pikirnya dalam hati pencuri. Oke lah kalau begitu, saya setuju. Itu namanya baru adil, sahut si pencuri. Tuan Hamid yang mendengar hal itu tentu saja menolaknya. Dia tidak mau. Adil apanya? Masa aku yang menjadi korban harus juga menerima sebagian hukumannya? Lebih itu, protes Tuan Hamid kepada Abu Nawas. Sudahlah, Anda turuti saja perintahku Tuan Hamid. Santai saja, Wallace. Awalnya Tuan Hamid sangat keberatan, tetapi ia sepertinya menangkap sesuatu yang agak lain nih dari rencana dibalik rencana Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun memberikan cemeti dan meminta Tuan Hamid untuk mencambuk si pencuri sebanyak 50 kali. Dicambuk, sakit. Si pencuri pun berteriak kesakitan, tolong, sakit. Setelah selesai dicambuk 50 kali, giliran si pencuri yang akan mencambuk Tuan Hamid gantian. Kurang ajar, sakit sekali. Tubuhku akan kubalas lebih keras lagi kamu Tuan Hamid, pikir si pencuri sudah gergetan. Sambil menahan rasa sakit, ia pun segera mengambil cambuk tersebut dan hendak membalas perlakuan Tuan Hamid kepadanya. Namun ketika akan melakukan aksinya, Abu Nawas buru-buru mencegahnya. Tunggu dulu. Bukankah dari awal aku sudah bilang kalau aku akan menegakkan keadilan setegak-tegaknya? Aku akan berbuat adil pokoknya terhadap kalian berdua. Tapi kenapa kamu malah melanggarnya, pencuri? Kenapa kamu melanggarnya? Tegas Abu Nawas menegur si pencuri itu. Melanggar bagaimana Tuan Abu? Sekarang kan emang benar ini giliranku untuk menyambuk si Tuan Hamid itu. Abu Nawas pun segera menjelaskan. Iya benar. Tapi sewaktu Tuan Hamid mencambuk kamu itu memakai tangan kanan, ya kan? Betul kan? Betul. Kenapa kamu waktu mencambuk Tuan Hamid menggunakan tangan kiri? Ayo, namanya itu tidak adil. Itu tahu kan? Lah, terus gimana? Tangan saya kan buntung, Tuan Abu Nawas. Saya nggak mungkin bisa mencambuk
dengan tangan kanan. Tanya si pencuri kepada Abu Nawas. Ya, aku pokoknya nggak mau tahu. Dan aku tidak akan memberikanmu kesempatan untuk mencambuk Tuan Hamid menggunakan tangan kiri. Tangan kanan balas dengan cambukan tangan kanan. Tahu nggak? Akhirnya si pencuri tidak mampu berbuat apa-apa karena terjebak oleh jebakan Abu Nawas. Ia hanya bisa pasrah menjalani hukum yang telah ia terima. Hai pencuri, dengar, kalau sampai kamu mencuri lagi, kamu akan mendapatkan hukuman sama seperti ini. Camkan itu baik-baik, dengar. Ancam Abu Nawas kepada si pencuri tersebut. Akhirnya sejak saat itu si pencuri yang bertangan buntung itu menjadi jera dan kapok. Dia tidak berani mencuri lagi di pasar. Baiklah sahabat sekalian, dari kisah ini kita bisa mengambil berbagai hikmah di belakangnya. Ketika kita memiliki kelemahan dan kita diberi sebuah keunikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, janganlah gunakan keunikan itu untuk sesuatu yang mencelakai dan merugikan orang lain. Gunakanlah keunikan untuk berbuat baik kepada sesamanya. Bukankah begitu Pak Haji? Ya betul, keunikan itu adalah sebuah anugerah. Walaupun kadang dipandang sebagai sebuah kelemahan, tapi kalau bisa mengkombinasikannya, mensyukurinya untuk sebuah yang lebih yang lebih gitu loh. Itu pokoknya lebih anu Gimana Pak Haji? Iya, maksudnya bersyukur lah, pokoknya berbuat baik gitu loh. Berbuat baik, jadi orang yang baik. Walaupun fisiknya kurang, misalkan hartanya kurang, tapi tetap jadi orang baik kan lumayan, mendingan gitu. Ya betul sekali yang diucapkan Pak Haji, setuju. Saya juga setuju seperti itu. Oke lah, sahabat bisa komen dan berikan saran yang lain atau hikmah yang lain di kolom komentar. Terima kasih. ya terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oh iya, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Dadah. Assalamualaikum guys, gimana kabarnya? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat-sehat. Assalamualaikum Pak Haji. Kemana Pak Haji? Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Ada apa Mas Bro? Maaf, saya agak terlambat dikit. Saya nyari peci-pecinya kok nggak ketemu-temu. Ya nggak harus pakai peci juga Pak Haji. Harus pakai peci dong, biar kelihatan, biar elegan gitu, fashionable, biar orang-orang tahu kalau saya udah haji gitu. Ya kan kalau nggak pakai peci bisa pakai topi gitu Pak Haji. Ya nggak bisa gitu kan. Kan kata orang itu aji ning diri dumunung ana lati, aji ning roh dumunung ana ing busana gitu loh. Oh iya gitu ya. Aji ning diri ya ana lati, berarti kita harus memperbaiki ucapan kita agar kita dihargai oleh orang lain, dan kita harus berpenampilan yang yang baik agar kita juga bisa dihargai dan dimengerti oleh orang lain. Iya, kurang lebih gitulah. Walaupun kata orang yang suka makan singkong itu don't look book by its cover gitu loh ya. Oh bisa aja Pak Haji, pinter bahasa mana itu Pak Haji? Ya itu bahasa Sebrang. Ya langsung saja, pokoknya sekarang kita mau membahas cerita tentang Abu Nawas. Oke, jangan lupa buat tetap konsentrasi. Oke, kali ini cerita tentang Raja Mimpi Tanggal Gigi. Membuat raja pusing 7 keliling, makan tak nyenyak,
minum tak enak, tidur kurang. Kebalik ya. Makan tak enak, tidur tak nyenyak, minumnya kurang banyak. Oke, simak. Suatu malam Baginda Raja kaget terbangun dari tidurnya dengan tiba-tiba Baginda Raja baru saja bermimpi buruk. Dengan nafas yang terengah-engah, Baginda Raja pada keesokan harinya cerita kepada pengawal istana. Karena Baginda Raja terlihat sangat gelisah, ia masih saja terngiang-ngiang tentang mimpinya tadi malam. Kemudian sang menteri yang senantiasa mendampingi Baginda merasakan kegelisahan yang dialami oleh rajanya tersebut. Ampun Paduka yang mulia, kenapa Paduka terlihat begitu murung dan bersedih, bertekuk muka? Apakah Paduka sedang mengalami suatu masalah atau kurang duit? Tidak, wahai menteriku, aku sehat-sehat saja. Cuman gini, tadi malam aku mengalami mimpi buruk. Entah kenapa rasanya mimpi itu begitu membekas dalam di pikiranku. Hal inilah yang membuat diriku menjadi gelisah ganda gulana, jawab sang raja kepada menterinya. Mendengar jawaban sang Baginda Raja, menteri lalu memberikan sebuah saran dan solusi kepada rajanya. lebih baik Paduka utarakan mimpi tersebut kepada ahli Paduka. Kalau Paduka terus-menerus memendamnya, nanti bisa mempengaruhi kesehatan dan mental Paduka. Bisa bikin stres gitu loh, ujar sang menteri. Iya benar juga ya. Wahai menteriku, sekarang kamu panggilkanlah ahli penebak mimpi untuk datang ke istana, Pinta Baginda Raja kepada menterinya. Akhirnya datanglah seorang penebak mimpi menghadap Baginda Raja. Lantas Baginda Raja menceritakan mimpi yang dialaminya semalam. Tadi malam aku bermimpi aneh sekali. Di dalam mimpiku aku melihat semua gigiku menjadi tanggal. Tanggal itu copot ya? Pertanda apakah itu, wahai penebak mimpi? Hanya Baginda Raja kepada penebak mimpi tersebut. Ampun Paduka yang mulia, mimpi yang dialami Paduka itu pertanda yang kurang baik Paduka. Jadi mimpi itu berarti membuat berarti sebuah kesialan yang akan menimpa Paduka itu. Karena menurut pengetahuan hamba, setiap gigi yang tanggal itu mempunyai arti bahwa seseorang anggota keluarga Paduka itu akan meninggal. Dan jika semua gigi tanggal berarti ya kemalangan besar Paduka yang mulia. Berarti karena dalam waktu dekat itu mungkin anggota keluarga Paduka akan meninggal dunia gitu semuanya, kecuali Paduka sendiri. Seperti itu yang saya pahami Paduka, jelas penebak mimpi kepada Paduka Raja. Pertanda buruk dari si penebak mimpi membuat Raja sangat marah. Penafsiran Adam apa kayak gitu? Saya tidak suka penafsiran mimpi kayak gitu, hentak Baginda Raja kepada penebak mimpi. Kemudian Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk segera memberikan hukuman cambuk kepada si penebak mimpi tersebut. Kemudian harinya Baginda Raja kembali memanggil peramal yang lain. Maka datanglah si peramal menghadap Baginda Raja. Peramal yang lain ini kemudian diceritakan mimpinya Baginda Raja. Kemarin malam aku bermimpi aneh sekali peramal. Jadi mimpinya gini. Dalam mimpiku aku melihat semua gigiku pada tanggal, pada copot. Menurutmu apa arti dari mimpiku semalam itu? Hanya Baginda Raja kepada peramal berikutnya. Sebenarnya peramal yang pertama ini penafsirannya juga sama dengan peramal yang sebelumnya, yaitu bahwasanya dalam waktu dekat
semua keluarga Baginda Raja akan meninggal dunia. Akan tetapi karena ia takut dihukum cambuk, ia pun berpura-pura memilih tidak tahu saja. Daripada hukum cambuk, cari yang aman aja, pura-pura nggak tahu. Maaf Paduka yang mulia, kalau mimpi tentang tanggal gigi itu kok aneh banget ya. Hamba itu kayaknya kurang tahu Paduka tentang artinya. Karena keahlian hamba itu khusus membahas seputar mimpi bertemu hewan besar Paduka, ataupun yang mimpi bertemu makhluk halus. Kata si peramal beralasan sebisa mungkin agar dia selamat dari ancaman hukuman. Peramal macam apa kamu ini? Masa menafsir mimpi kayak gini aja nggak bisa? Bikin sebelah aja. Prajurit, beri dia hukuman cambuk juga. Walhasil, akhirnya si peramal kena hukuman juga, sama seperti peramal sebelumnya. Dan hari berikutnya, Baginda Raja kembali memanggil peramal lainnya. Dan ini jadi dilema. Tapi karena takut kena hukuman juga, mereka tidak mau datang dengan alasan sakit. Ini lebih aman kayaknya ini. Namun tiba-tiba saja datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Hai Abu Nawas, ada apa kamu datang kemari? Apa perlu kamu datang kemari? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Ampun, Paduka yang mulia, hamba mendengar bahwasanya Paduka sedang mencari peramal atas mimpi Paduka tadi malam. Apakah benar begitu? Tutur Abu Nawas. Oh iya, benar sekali. Tapi ramalan mereka semua malah membuatku jengkel. Gak pecus kayaknya mereka membuatkan ramalan, ujar Baginda Raja agak tampak kesal. Kalau boleh tahu, bolehkah Paduka saya menerjemahkan mimpi yang Paduka alami? Boleh nggak? Barangkali hamba juga bisa menafsirkannya. Dengan percaya diri, Abu Nawas menawarkan ramalan itu. Mana mungkin kamu bisa? Kamu kan bukan peramal, bukan ahlinya tafsir mimpi Abu Nawas. Raja heran mendengar tawan Abu Nawas. Oh, itu sih terserah Paduka. Mau percaya syukur, tidak percaya juga nggak apa-apa Paduka. Nggak ada ruginya gitu, jawab Abu Nawas dengan entengnya. Baginda Raja pun akhirnya menceritakan perihal mimpinya yang Baginda alami semalam kepada Abu Nawas. Jadi menurutmu apa arti mimpiku tersebut? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas tak langsung menjawabnya, tapi dia berpikir sejenak, berpikir mendalam, khawatir akan dapat hukuman juga seperti yang orang-orang sebelumnya. Setahuku kalau mimpi tanggal gigi itu berarti salah satu keluarga akan ada yang meninggal ya. Sedangkan mimpi Baginda Raja itu giginya tanggal semua. Itu berarti dalam waktu dekat semua keluarganya akan meninggal. Tapi kalau aku sampai ceritakan apa adanya arti mimpi itu kepada Baginda, pasti aku akan dapat hukuman, pikir Abu Nawas dalam hati dengan cara seksama mempertimbangkan jawabannya. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu tahu sudah menemukan arti mimpi saya? Tanya Baginda Raja kembali kepada Abu Nawas. Lalu dengan akal cerdiknya, Abu Nawas pun menjawab. Sudah Paduka. Arti mimpi itu adalah syukur Paduka supaya berbahagia. Karena pertanda Paduka adalah orang yang paling beruntung di dunia ini Paduka. Wah, benarkah begitu Abu Nawas? Mengapa bisa demikian? Emang artinya apa? Tanya Baginda Raja terlihat kegirangan mendengarkan itu. Ya, karena Paduka akan tetap hidup lebih lama daripada semua anggota keluarga Paduka yang lain Paduka, jawab Abu Nawas dengan mantap. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, tampaklah senyum gembira mengembang di wajah Baginda Raja. Ia terlihat sangat puas
dengan jawaban Abu Nawas tersebut. Wah, tak kusangka ternyata kamu beramal yang hebat, Abu Nawas. Dan sebagai hadiah atas kehebatanmu itu, nanti aku akan memberikan kamu hadiah 5 keping emas untukmu. Lumayan kan buat beli pulsa? Terimalah ini, Abu Nawas, kata Baginda Raja dengan sangat puas dan lega karena arti mimpinya sudah diramalkan, sebuah kebahagiaan untuk Baginda Raja. Sebenarnya kalau kita telaah dari jawaban peramal pertama, peramal kedua, dan jawaban Abu Nawas, itu sebenarnya sama saja. Hanya yang membedakan adalah Abu Nawas bisa mengkonter, menyusun kata-kata dengan lebih baik sesuai dengan maunya si pendengar. Dari cerita ini berarti kita bisa mengambil kesimpulan supaya berkata yang baik itu tidak hanya omongannya yang lemah lembut saja, tetapi bisa menyusun kata dengan tepat. Selain menyusun kata dengan tepat, mengutarakan di waktu yang tepat kepada orang yang tepat. Iya, begitu Mas Bro. Betul, kita harus bisa mengutarakan kata tepat di waktu tepat kepada orang yang tepat. Kata orang Inggris itu artinya ini, papan, empan, dan adepan. Wah, apalagi itu Pak Ji, kok ada papan segala? Ya, artinya tadi Pak, apa ya tadi artinya ya, papan artinya ya kayak gitulah, papan, empan, adepan gitu pokoknya lah. Ya, kalau yang tahu tolong tulis di kolom komentar ya, papan, empan, adepan itu apa. Iya, dibantu Pak Ji ya. Kalau ada yang tahu tolong tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bro, sering kali kelupaan, terus kebiasaan. Nah ini, jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Sehat-sehat? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat-sehat juga Mas Bro. Sehat-sehat Bro. Alhamdulillah, saya juga sehat-sehat, agak batuk dikit nih. Ya, banyak-banyak istirahat, jangan suka begadang. Minum kopi Mas Bro. Ya nggak bisa minum kopi Pak Haji, ini kan lagi puasa. Oh iya, lagi puasa ya. Oke, yang penting kita sekarang lanjutkan menyimak cerita hikmah Abu Nawas. Disimak ya. Ya, saling menyimak dan tetap konsentrasi. Tahan nafas, jangan lupa. Kisah tentang Abu Nawas beradu mekanik dengan hakim baru. Di suatu pagi yang cerah, begitu tenang dan indah, dengan ketenangan dan kesejukan yang dirasakan oleh Abu Nawas mengawali aktivitas pagi harinya dengan minum secangkir kopi teh hangat buatan istri tercinta. Dan setelah waktu beranjak agak siang, Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke warung langganan kopi, tempat biasa ia nongkrong bersama teman-temannya, kongko bersama. Ternyata teman-temannya sudah menunggu kedatangannya dari tadi. Ia pun langsung duduk membaur bersama mereka, ngobrol-ngobrol. Abu Nawas, kamu sudah dengar belum? Kata salah satu temannya. Wah, memangnya ada kabar apa? Tanya Abu Nawas begitu penasaran. Katanya sih, hakim di kota kita sekarang sudah diganti sama yang hakim baru. Jawab teman tersebut. Memangnya yang lama kenapa kok diganti? Tanya Abu Nawas tambah penasaran. Gini, hakim yang baru, hakim yang lama sih katanya ketahuan korupsi. Balas teman tadi.
Oh gitu. Paling hakim yang baru juga nanti sama seperti itu. Timpal Abu Nawas seenaknya. Maksudnya apa Abu Nawas? Hakim yang baru juga suka korupsi gitu? Tanya teman-temannya. Begini ya. Bukankah pejabat itu hobinya menumpuk harta kekayaan? Bisa jadi hakim baru juga gemar mengkoleksi emas dan berlian, ujar Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, ucapan Abu Nawas ini beredar di masyarakat luas lewat sosial media yang begitu merebak, hingga sampailah ke telinga hakim baru. Mendengar itu, hakim baru menjadi semakin kecal. Ia ingin memberi pelajaran berat kepada Abu Nawas. Sang hakim lalu memerintahkan beberapa prajurit untuk segera menangkap Abu Nawas di rumahnya. Mengetahui bahwa dirinya akan ditangkap, Abu Nawas segera kabur, lari terbirit-birit, sembunyi, ngumpet di dalam hutan. Di sana, ia terus memikirkan bagaimana caranya supaya ia bisa lepas dari hukuman hakim baru. Setelah berpikir ke sana ke sini, akhirnya dia menemukan ide yang begitu cemerlang. Alhamdulillah, aku sudah menemukan ide yang bagus. Lebih baik sekarang aku akan pergi ke rumah hakim, pikir Abu Nawas dalam hatinya. Dengan wajah yang ceria, Abu Nawas berangkat menuju rumah Tuan Hakim. Setibanya di sana, sang hakim kaget, terkejut dengan kedatangan Abu Nawas. Seolah-olah ia menunjukkan sikap kesetiaan dan kepatuhan. Sudah jadi anak soleh sekarang Abu Nawas ya, sudah patuh. Beberapa hari ini prajuritku mencarimu Abu Nawas, tapi tidak pernah menemukan kamu. Tapi sekarang tiba-tiba kamu sudah datang di hadapanku, kata sang hakim terlihat begitu emosi dan geram. Ampun Tuan Hakim, sebenarnya saya sih juga ingin menghadap Tuan Hakim lebih awal supaya saya secepatnya mendapat hukuman, balas Abu Nawas. Bagus, kalau begitu kamu berarti adalah orang yang taat kepada hukum. Terus sekarang apa yang membuatmu menunda kedatanganmu itu? Tanya sang hakim makin kesal. Saya begitu sibuk Tuan Hakim, jawab Abu Nawas. Sibuk? Sibuk apa? Apa kamu yang jadi kesibukan kamu? Jadi gini Tuan Hakim, kemarin secara kebetulan saya menemukan uang 10.000 dinar Tuan Hakim, balas Abu Nawas. Sang hakim langsung terperanjat dengan perkataan Abu Nawas. Kaget, uang 10.000 dinar? Itu bukan uang yang sedikit Abu Nawas. Tapi ngomong-ngomong, dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Tanya sang hakim penasaran. Saya mendapatkannya dari bawah tanah rumahku Tuan. Jadi ketika itu saya kan lagi nyangkul-nyangkul tanah tuh. Tapi secara tiba-tiba tidak sengaja saya menemukan emas. Setelah saya coba tawarkan, ternyata emas itu dihargai sekitar 10.000 dinar, jawab Abu Nawas. Wah, kamu sekarang sungguh beruntung Abu Nawas. Lantas, apa yang akan kamu lakukan dengan uang sebanyak itu? Tanya Tuan Hakim semakin penasaran. Rencananya sih 200 dinar akan saya belikan tanah yang luas. Lalu, tanah tersebut akan saya bikin bangunan istana yang megah, biar mantap gitu loh. Mungkin biayanya ya sekitar 300 dinaran lah kali. Kemudian saya akan membeli perlengkapan untuk istana saya Tuan Hakim, seperti kursi mewah, karpet yang mahal, jubah-jubah kebesaran yang keren biar gaul. Mungkin ya sekitar 100 dinar. Saya rencananya juga akan membelikan istri saya beberapa penghiasan yang paling bagus dan mewah, ya sekitar 100 dinar. Terus, kata Abu Nawas begitu lamanya menjelaskan beberapa keinginannya. Sang hakim berdecak kagum dengan cerita tersebut. Sisanya itu kan masih banyak Abu Nawas. Terus mau kamu apakan? Aku akan apakan lagi ya.
Rencananya sih sisanya akan saya bagikan 100 dinar untuk orang-orang miskin di kota ini, jawab Abu Nawas. Oh, lalu sisanya masih banyak juga itu. Mau buat apakan lagi kamu? Tanya sang hakim, tambah penasaran, bingit, kepo. Nah, selanjutnya mungkin saya akan memberikan Tuan Hakim 1000 dinar, Tuan Hakim, sebagai hadiah atas kebaikan Tuan Hakim bisa menata kota ini, ucap Abu Nawas. Mendengar hal itu, mata sang hakim langsung berbinar-binar bahagia. Raut wajahnya bahagia terlihat jelas pada diri sang hakim. Oh iya Tuan, lalu bagaimana dengan kedatangan saya ke sini supaya segera dihukum Tuan? Tanya Abu Nawas mencoba memancing suasana. Sudahlah, lupakan saja Abu Nawas. Lagian saya juga sudah tidak marah sama kamu, sahut Tuan Hakim dengan nada rendah. Wah benar Tuan, apakah saya tidak salah dengar? Tanya Abu Nawas memastikan hal tersebut. Benar Abu Nawas, saya sudah memaafkanmu dari tadi. Kamu bebas dari hukuman sekarang, ujar sang hakim. Selanjutnya sang hakim mengajak Abu Nawas makan siang di rumahnya dengan hidangan yang sangat lezat dan istimewa. Sengaja ia suguhkan kepada Abu Nawas. Setelah selesai makan, sang hakim bertanya lagi kepada Abu Nawas. Oh, ngomong-ngomong, emasnya sudah kamu jual apa belum Abu Nawas? Tanya sang hakim. Emasnya sih belum saya jual Tuan Hakim. Tapi kamu menyimpan emasnya di tempat yang aman kan Abu Nawas? Tanya sang hakim kembali. Oh ya itu yang masalah Tuan. Jadi ceritanya sewaktu saya sedang mencari tempat yang aman, istri saya membangunkan saya dari tidur. Saat aku terbangun, aku tidak menemukan apapun di tanganku. Ini semua memang karena kesalahan istri saya Tuan Hakim. Cobalah kalau dia membangunkannya setelah saya menyimpannya dengan aman, pasti emas itu akan aman, tutur Abu Nawas dengan nada begitu serius. Jadi maksud kamu emas yang kamu bicarakan tadi itu hanyalah sebuah dalam mimpi gitu? Tanya sang hakim kaget, shock. Ya benar Tuan Hakim, jawab Abu Nawas. Sang hakim menjadi sangat kecewa berat. Ia mau marah tapi gimana gitu, tidak mungkin kan? Sedangkan hukuman yang seharusnya Abu Nawas terima sudah ia maafkan sebelumnya. Belum lagi hidangan besar makan siang yang istimewa yang ia suguhkan kepada Abu Nawas. Sang hakim kali ini benar-benar rugi sangat besar. Di tengah-tengah rasa kekecewaannya yang begitu dalam kepada Abu Nawas, sang hakim melihat Abu Nawas mengambil kaleng madu di meja makan. Kemudian Abu Nawas mencelupkan jarinya berkali-kali ke madu tersebut dan menjilat-jilatinya tanpa henti. Tentu saja itu membuat hakim semakin jengkel dan panas. Abu Nawas, dengerin, makan madu tanpa roti itu bisa membakar hatimu. Jangan begitu, berhentilah, kata sang hakim kepada Abu Nawas. Kesel. Namun dengan entengnya Abu Nawas menjawab, hanya Allah lah yang tahu hati siapa yang sedang terbakar Tuan Hakim. Allah Maha tahu, kata Abu Nawas sambil terus menjilati madu di tangannya. Abu Nawas pun akhirnya pulang dengan perut yang kenyang dan terbebas dari hukuman hakim baru. Hebat Abu Nawas. Oke, dari cerita tersebut kita bisa mengambil berbagai hikmah. Iya, tentunya kita bisa mengambil berbagai hikmah ya Mas Bro. Iya Pak Haji. Kira-kira hikmah apa yang dapat Pak Haji ambil? Ya, saya hikmahnya sih jangan suka makan madu ya. Kalau makan madu harus pakai roti biar gak tangannya kebakar.
Apa itu hikmahnya? Ya mungkin bagi teman-teman yang menonton, yang mendengarkan punya hikmah yang lain. Iya, hikmah tentunya sesuai dengan latar belakang penontonnya, Mas Bro. Saya seperti ini, Mas Bro, mungkin hikmahnya beda. Mungkin nanti penonton yang di rumah juga bisa mengambil hikmah yang berbeda. Yang jelas, becik ke titik olok ketoro. Harus berbuat baik supaya jadi orang yang baik, lama-lama kelihatan baiknya juga. Kalau kita berbuat kejelekan, nanti lama-lama tercium baunya juga. Semua orang tahu bahwasanya kita orang yang jelek. Pak Aji sekarang jadi orang yang bijaksana. Ya, tentunya kata-kata tersebut sangat berguna bagi kita semua dan penonton tentunya. Jangan lupa menyaksikan tayangan selanjutnya. Ya, jangan lupa menyaksikan tayangan selanjutnya. Tetap untuk like, share, comment, and subscribe. Oke, kami kerabat kerja yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sahabat semuanya? Guys, semoga sehat-sehat dan tetap senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita semoga tetap lancar dalam puasanya, tetap jaga kesehatan biar tetap sukses puasa terus sampai Lebaran. Ya, Pak Haji sudah nyiapin apa buat kue Lebaran? Ya, kue Lebaran di rumah ada sagon dan satu. Oh, ada sagon itu yang dimasak pakai kelapa itu ya, yang diparutan terus disangrai gitu ya. Iya, terus ada satu juga, satu itu yang kayak tepung terus dikasih banyak gula-gula Jawa terus dicetak gitu, itu juga enak, Mas Bro, manis mantap. Ada berbagai macam masakan maupun roti maupun snack hidangan untuk persiapan Lebaran di berbagai penjuru pelosok negeri. Bagi penonton yang mempunyai masakan khas sendiri, silakan berbagi nama-namanya di kolom komentar. Ya, silakan yang punya berbagai macam masakan atau berbagai macam kue-kue khas Lebaran di daerah masing-masing bisa berikan komen di kolom komentar. Jangan dicicipin dulu ya, nanti masih puasa, nunggu matahari terbenam dulu. Oke, kita sembari membuat sagon dan satu di dapur sambil mendeplek-deplek dan menyangre di atas kukus yang bau sangit di dapur. Kita menyimak kisah Abu Nawas bersama. Oke, Abu Nawas, kita kali ini akan menyimak kisah yang berjudul apa, Mas Bro? Baiklah, judul kali ini adalah cerita Abu Nawas dan muridnya yang somplak. Tahu kan kita waktu SMK pernah jadi murid somplak. Oke, dikisahkan ada salah satu murid Abu Nawas yang terkenal sangat badung, jahil metakil, tapi juga dia lucu. Dia bernama Ali. Suatu hari saat Abu Nawas sedang menyampaikan ilmu agama kepada murid-muridnya, Ali bertanya sangat serius. Terlihat sangat serius mendengarkan kala itu. Abu Nawas sedang menerangkan tentang keutamanya bersedekah, bersedekah, memberi kepada sesama. Dengan bersedekah, orang-orang bisa terhindar dari berbagai penyakit dan juga terhindar dari berbagai mara bahaya. Itu adalah keutamaan dari sedekah. Bahkan ketika kita bersedekah secara ikhlas kepada sesama, hartanya tidak akan berkurang, tapi justru sebaliknya, Allah akan menambah harta tersebut, baik keberkahan dan jumlahnya. Itu semuanya karena Allah melipat gandakan dan membalasnya 10 kali lipat dari harta aslinya. Ali yang dari tadi terlihat serius, tiba-tiba wajahnya mendadak berubah murung, sedih, ganda gulana. Kamu kenapa, Ali? Wajahmu kok tampak murung sekali. Kenapa? Tanya Abu Nawas kepada muridnya somplak itu. Tadinya saya sangat tertarik, guru, untuk bersedekah. Tapi saya ini kan anak orang miskin, Tuan Guru. Jadi saya tidak bisa bersedekah. Gimana ya? Kata Ali memberitahu gurunya. Dengan senyum, Abu Nawas membalas,
Hei Ali, sedekah itu tidak harus dengan harta. Santai saja Wallace. Kita membantu pekerjaan teman itu juga termasuk sedekah. Bahkan senyum saja itu termasuk bagian dari sedekah. Jelas Abu Nawas mencoba menenangkan dan memberikan pahaman penjelasan kepada muridnya. Ali pun merasa lega. Hingga akhirnya datanglah hari Jumat. Ketika waktu sudah menunjukkan siang, Ali dan kawan-kawannya segera menuju ke masjid guna menunaikan sholat Jumat. Tatkala khatib sedang membacakan khutbah sholat Jumat, kotak jariah pun mulai diputar mengelilingi satu persatu jamaah yang hadir di situ. Dan saat kotak jariah tersebut berhenti di depan Ali, bisa ditebak apa yang terjadi? Ia memeganginya cukup lama di dekat oleh Ali sambil terus tersenyum ke arah kotak amal itu. Kemudian Ali memberikan kotak itu kepada jamaah sholat di sampingnya. Setelah selesai cukup senyum-senyum sendiri. Melihat perilaku Ali yang begitu aneh dan nyeleneh, kawan-kawannya menjadi heran. Kok ada apa anget ya Ali ya? Sepulang dari sholat Jumat, Ali ditegur oleh kawan-kawannya. Woi Ali, kotak jariah itu bukan disenyum-senyumin. Ngapain kamu tadi disenyum-senyumin? Itu harusnya dimasukkan uang untuk sedekah. Namun Ali tak menghiraukan ucapan dan cibiran teman-teman mereka. Ia tak menjawab sepatah kata pun dan berlalu pergi meninggalkan kawan-kawannya dengan pede. Wah, kayaknya Ali sudah agak gila ini, kata salah satu dari teman mereka. Karena khawatir dengan kondisi Ali, mereka pun berniat mengadukan kepada gurunya, yaitu Abu Nawas. Mereka lalu pergi menuju majelis tempat Abu Nawas mengajar. Tuan Guru, sepertinya teman kita itu si Ali sudah agak anget, agak gila mereka. Tutur, agak gila dia, tutur teman-temannya. Gila? Gila kenapa? Tanya Abu Nawas begitu kaget. Mereka lalu menjelaskan peristiwa yang terjadi di masjid tadi siang waktu sholat Jumat. Oh begitu ya, sekarang panggil Ali ke sini. Ternyata dia sudah salah menerima penjelasan dari saya. Kemudian murid-muridnya ini pun membawanya Ali menghadap ke hadapan Abu Nawas. Wah ya Ali, apakah benar yang dikatakan kawan-kawan kamu itu? Tanya Abu Nawas kepada murid tersebut. Itu benar Tuan Guru, jawab Ali dengan polosnya. Lalu alasan apa kamu berbuat demikian wahai Ali? Kok kamu kayak gitu aneh nyeleneh gitu? Bukan apa-apa Pak Guru. Tuan Guru kan menjelaskan senyum juga merupakan sedekah kemarin. Lah berhubung saya kan orang miskin gak punya uang, maka saya sedekah ya pakai senyuman yang saya punya, kata Ali menjelaskan dengan polosnya. Seketika itu Abu Nawas jadi ngeh dan terkejut dengan sikap Ali. Jadi maksud kamu senyum-senyum di kotak jariah itu tujuannya untuk bersedekah gitu biar dapat pahala? Tanya Abu Nawas memastikan kejelasannya. Iya benar Tuan Guru, itu yang saya maksud. Ya nggak gitu-gitu juga kerjanya Ali. Caranya nggak gitu amat. Lalu semua orang yang hadir di majelis itu pun tertawa terpinggal-pinggal melihat tingkah Ali yang begitu aneh, lucu, dan out of the box. Pikirannya bikin mind blowing.
Aduh, ternyata ada juga murid yang memerlukan berbagai penjelasan yang lebih komprehensif kalau dijelaskan oleh gurunya. Iya, kadang emang ada banyak murid yang kurang tidur mungkin ya, atau kurang gizi. Jadi kalau guru menjelaskan itu harus didetailkan sampai dengan contoh-contohnya agar bisa dipahami oleh murid-murid kita. Ya makanya sebagai guru mungkin yang bisa mendengarkan bisa lebih arif dan bijaksana, bisa menakar kadar kecerdasan IQ masing-masing muridnya. Tentunya murid satu dengan murid lainnya punya kecerdasan yang berbeda. Ya apalagi sekarang ilmu pengetahuan kan sudah berkembang ya Mas Bro ya. Iya tentu Pak Haji, ilmu udah berkembang, banyak HP, banyak internet. Iya apalagi media sosial sekarang juga banyak. Ada yang bisa digunakan untuk positif ataupun hal negatif. Ya murid-murid kita kan banyak yang mempunyai kemampuan belajar kalau dirangsang dengan cara itu yang audio, ada yang cara dengan visual, ada yang harus audio visual, ada yang harus gerak-gerak, kinetik atau apa namanya itulah. Pokoknya ya kita sebagai guru misalkan harus bisa jeli mendeteksi kelebihan dan keunikan masing-masing muridnya. Ya tentu saja kita misalkan dari pendengar ada yang berperan bekerja sebagai seorang guru, itu juga menjadikan jariah ilmu bagi murid-muridnya yang bisa kita nikmati untuk hidup setelah kehidupan dunia ini. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya yang sedang belajar. Silakan belajar dengan setekun-tekunnya, sehebat-hebatnya agar ngalahin Albert Einstein. Ya enggak gitu juga Pak Haji. Ya pokoknya yang jadi guru juga tetap semangat ngajar ya dengan ikhlas. Ya yang sebagai murid juga seperti itu, belajarnya dengan ikhlas ya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Dadah, sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, share, and comment. Kita kerabat kerja yang berkeras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys kabarnya semuanya? Ya semoga semuanya tetap sehat-sehat ya. Ya semoga tetap sehat-sehat saja dan selalu dalam limpahan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah guys, ini karena sudah mau lebaran sebentar lagi, siap-siap untuk beli baju baru. Ke pasar beli baju baru, cakep. Pulangnya naik ojek, cakep. Kalau kita punya baju baru, cakep. Jangan dibuang baju yang jelek. Ya cakep lah. Bukan pantunnya boleh lah seperti itu. Ya intinya kan Mas Bro, kita harus hidup lebih hemat. Jangan mentang-mentang udah punya baju baru terus yang jelek dibuang-buang gitu. Jangan. Manfaatkanlah yang masih ada dan masih layak, di recycle gitu kalau bisa. Kalau yang jelek-jelek buat lap kompor atau lap meja atau lap lantai gitu. Ya Pak Haji, itu untuk kebaikan dan kehijauan dunia kita, untuk menjaga agar tetap lestari, diwarisi kepada anak cucu kita, dunia yang indah dan sejuk. Iya tentunya kita harus menjaga bumi. Cintailah bumi kita, jangan berboros-boros, jangan membuang sampah sembarangan. Baiklah kawan-kawan, kita akan mendengarkan segera cerita Abu Nawas. Jangan lupa untuk tetap konsentrasi. Terlalu Abu Nawas lomba berkemah dengan raja. Bagaimanakah hasilnya? Siapa yang menang? Saya tidak tahu. Ayo kita saksikan cerita berikut ini. Entah mengapa hari ini raja merasa sangat jenuh dalam hidupnya. Seakan-akan kekayaan yang berlimpah dan kekuasaan yang dimilikinya justru membuat dirinya bosan dalam menjalani kehidupan di dalam istana. Lalu salah satu penasihat istana menyarankan supaya Baginda Raja pergi berburu saja ke hutan
mencari rusa, mencari apa sajalah yang dapat dicari di hutan. Namun ia beralasan kegiatan tersebut sudah sangat biasa. Dia biasa melakukannya. Aku nggak mau. Apa ada saran yang lain? Tanya Baginda Raja kepada penasehat tersebut. Sebenarnya ada, Paduka. Apa sebenarnya yang membuat Paduka bosan? Tanya balik penasehat kepada Baginda Raja. Ya sebenarnya aku bosan aja lah hidup di dalam istana. Rasanya aku jenuh dengan kehidupan di istana yang seperti ini. Jawab Baginda Raja. Oh, jadi pada intinya Paduka ingin mencari sesuatu yang berbeda gitu. Kalau itu sih saya punya ide, Paduka. Begini, bagaimana kalau Paduka berkemah saja? Ucap penasehat memberikan penjelasan. Berkemah? Aku sih tidak tertarik. Itu juga sudah biasa. Berkemah, berburu, shopping, udah biasa. Begini, Paduka, supaya kegiatan berkemah Paduka menarik, Paduka nanti ajak serta Abu Nawas. Kemudian Paduka tantang Abu Nawas dengan sebuah permainan. Bukankah selama ini Paduka ingin supaya Abu Nawas kalah dalam sebuah permainan? Iya toh? Ucap penasehat istana. Ya, memang saya pengen Abu Nawas kalah dan dapat hubungan. Tapi permainan macam apa itu? Nanti akan saya jelaskan tentang jenis permainan yang akan kita mainkan agar kita bisa mengalahkan Abu Nawas, Paduka. Cespleng idenya kan, cemerlang kan? Kali ini pasti dia akan kalah, Paduka. Insya Allah kalah. Oke, kalau begitu panggil Abu Nawas ke sini. Maka beberapa pengawal istana segera pergi menuju rumah Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana raja menghadap Baginda Raja. Selamat datang Abu Nawas. Mari mendekat ke sini, mari. Sini duduk bersamaku. Saya ingin ngomong sesuatu dengan kamu. Ampun Paduka yang mulia. Ada apa Paduka memanggil hamba? Saya ikut bahagia melihat Paduka bahagia. Oh, tentu saja Abu Nawas. Saya itu punya keinginan untuk menantangmu kali ini dengan sebuah permainan. Ini kalau kamu menang, nanti akan saya kasih 1000 dinar. Tapi kalau kamu kalah, kamu akan dapat hukuman memandikan kuda-kuda di istana selama 1 bulan penuh. Gimana? Kamu sedia dengan tantangan saya? Sedia enggak? Berani enggak? Ya. Ya, kalau boleh tahu apa permainannya itu, Paduka? Saya kan penasaran, belum tahu permainan apa. Ya lomba berkemah gitu, Abu Nawas. Jadi nanti kamu dan aku membuat sebuah kemah di lapangan. Tapi jarak kemahmu dan kemahku itu agak berjauhan. Permainannya, tata caranya, siapa saja yang kemahnya paling banyak didatangin orang, dialah pemenangnya. Ujar Baginda Raja menjelaskan dengan seksama. Sejenak Abu Nawas pun berpikir supaya orang-orang tertarik ke kemahnya. Abu Nawas akan bercerita dengan cerita yang menarik sehingga membuat orang tertawa, dan Abu Nawas pasti akan memenangkan permainan itu. Teriak Abu Nawas dalam hatinya. Kok teriak? Kata Abu Nawas dalam hatinya dengan semangat dan pedenya. Baiklah Paduka, saya siap menerima tantangan Paduka tersebut. Oke, 86, gaspol.
singkat cerita, oh belum, Bagus, nanti malam kita mulai saja langsung permainannya ya. Di lapangan, Mbak Teisa, jangan lupa Bu Nawas. Don't forget. kemudian raja pun mulai sibuk membuatkan sebuah persiapan karena kemah Baginda Raja yang amat besar dan menarik. Tentunya banyak sekali tamu yang berdatangan ke kemah Baginda Raja. Karena ada makanan yang sangat lezat dan melimpah, mulai dari rakyat jelata sampai pejabat-pejabat istana berbondong-bondong bertamu ke kemah Baginda Raja, sehingga kemah Baginda Raja terlihat seperti sebuah pesta yang penuh meriah dengan orang-orang yang berdatangan banyak. Semakin malam semakin ramai saja orangnya. Sebaliknya, sedangkan kemah si Abu Nawas yang tak jauh dari kemah Baginda Raja, tak ada satupun tamu yang datang. Kasihan banget. Bagaimana tamu mau datang ke kemah saya yang kecil ini ya? Belum lagi di kemah saya itu tidak ada hidangan sama sekali. Aduh, kok bisa gini jadinya ya? Gak terpikirkan oleh saya. Terus bagaimana kalau kayak gini aku bisa kalah? Duh, ya Allah, tolonglah saya ya Allah. Mana mungkin saya bisa memenangkan permainan ini? Jelas orang-orang lebih memilih hidangan yang lezat di kemah Baginda Raja, pikir Abu Nawas. Semakin mendalam dan semakin pusing mencari rencana yang bisa dijadikan kemenangannya. Dia memutar otak agar tidak gagal total supaya bisa memenangkan permainan tersebut. Dan waktu pun sudah mulai menunjukkan hampir saja sholat subuh. Itu pertanda permainannya akan segera selesai. Tiba-tiba muncul ide cemerlang di benak Abu Nawas. Lalu Abu Nawas segera lari mengambil korek api dan menyalakannya dan membakar tendanya sendiri. Karena malam itu angin bertiup begitu kencang, dengan cepat saja api semakin membesar dan melahap tenda Abu Nawas. Orang-orang yang berkumpul di kemah Baginda Raja seketika terkejut melihat ada kebakaran yang hebat di kemah Abu Nawas. Mereka semua langsung berlari bergegas menuju kemah Abu Nawas, bermaksud untuk menolongnya. Baginda Raja pun sendiri ikut mendatanginya, karena bagaimanapun juga ia masih khawatir dengan keselamatan Abu Nawas. Akhirnya apa? Kemah Abu Nawas, kemah Baginda Raja yang tadinya ramai kini sepi, tak seorang pun yang ada di situ, karena mereka semua sudah berlarian ke kemah Abu Nawas, termasuk Baginda Raja sendiri. Tidak beberapa lama, suara kumandang azan subuh pun terdengar. Alhamdulillah, aku menang. Alhamdulillah, aku menang. Abu Nawas terlihat kegirangan melihat hal itu. Orang-orang pun malah bingung dan heran, terkejut apa yang terjadi. Begitu juga dengan Baginda Raja ikut terkejut dan bingung. Abu Nawas, kamu sudah gila ya? Kayak makhluk kayak gitu, tenda kamu kebakaran, kamu malah merasa senang dan kegirangan. Kamu kenapa ini? Stres Abu Nawas? Kamu kalah stres terus? Oh, tentu saja tidak, Paduka. Saya ini sedang merayakan kemenangan yang saya dapat. Saya sudah menang, Paduka. Lihatlah sekeliling Paduka. Maksud kamu apa, Abu Nawas? Saya nggak tahu, bingung. Apa maksud kamu? Cobalah Paduka lihat sekeliling. Semua tamu Paduka datang ke tenda saya. Banyak sekali. Semua datang ke tenda saya. Saya menang. Oh, tunggu sejenak. Tunggu. Kamu lihatnya mau menang gitu? Nggak bisa dong. Jumlah tamu yang di tendaku dan tenda kamu itu sama banyaknya. Berarti kita nggak ada yang menang.
nggak ada yang kalah karena jumlahnya sama. Abu Nawas, jangan dulu bergembira. Jumlahnya sama, jadi tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Jangan seneng dulu, jangan seneng dulu. Oh, waduh Paduka. Paduka itu salah menghitung ya. Nggak sekolah, lupa ya. Gini, yang datang ke tenda saya itu lebih banyak +1 karena Baginda juga datang ke tenda saya. Meskipun selisihnya cuma 1 orang, yaitu Paduka sendiri. Itu adalah menandakan kemenangan bagi saya, Paduka. Untuk kesekian kalinya Baginda Raja Pono harus menerima kekalahannya lagi dan lagi. Kamu memang cerdik, Abu Nawas. Aku tak terpikirkan akan ide kamu yang begitu ebian. Lalu salah satu kawan Abu Nawas pun yang ada di situ kebetulan menegur dan bertanya kepada Abu Nawas. Hei Abu Nawas, apa kamu tidak rugi? Kamu malah membakar tenda kamu sendiri seperti itu hanya untuk memenangkan permainan ini. Itu kan terlalu bodoh, Abu Nawas. Abu Nawas dengan entengnya menjawab, Dengar kawan, harga kemahku ini itu cuma 10 dinar. Sedangkan hadiah yang dijanjikan raja adalah 1000 dinar. Itu jumlahnya 1000 dinar sangat banyak kawan. Tidak sebanding dengan harga tendaku yang bobrok ini. kawannya pun langsung memuji kecerdikan dan kecerdasan Abu Nawas. Oh, hebat kamu Abu Nawas, hebat. Tak kupikir kamu sehebat itu. Bisa buat jadi politik juga ya. Bakal jadi politikus. Baiklah kawan-kawan, dari cerita benar tersebut kita bisa mengambil beberapa hikmah. Iya Mas Bro, dari cerita itu kita mengambil hikmah. Jangan suka membuang sampah sembarangan dan membakar sampah sembarangan. Hikmahnya gitu Pak Haji. Iyalah, itu kan membakar tenda sembarangan itu ya nanti jadi sampah, nanti mengotori bumi. Walaupun menang ya, tapi kan ya jangan gitu-gitu amat. Kok bisa gitu hikmahnya? Ya udah, pokoknya teman-teman yang punya hikmah yang lain, mungkin yang nggak sama dengan Pak Haji, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke. Ya, yang namanya hikmah kan masing-masing Mas Bro, nggak harus sama ya toh. Iya Pak Haji, betul. Ada kupat kecemplung santen, sedaya lepat kula nyuwun pangapunten. Oke, baiklah. Semua kesalahan saya juga minta maaf. Semua kerabat kerja yang bertugas di sini, termasuk si bocil yang tadi teriak-teriak, Pak Haji dan saya Mas Bro mengucapkan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu. Di sini Pak Haji sendirian nih. Nggak tahu Mas Bro, dari tadi ditungguin nggak datang-datang. Capek deh. Ke pasar membeli batu akik. Jangan lupa sama membeli tahu kuning. Kalau rezeki lagi paceklik, jangan lupa suka bersedekah kepada tetangga yang berbaju kuning. Mantap. Oke, langsung saja kita akan menyaksikan. Tunggu Pak Haji, tunggu. Dari mana Mas Bro kalau baru datang? Saya tadi disuruh emaknya, suruh menek kerambil. Menek kerambil buat apa? Buat ngolek, katanya emak mau ngolek, kerambilnya nggak ada. Wah, hebat Mas Bro sih bisa naik kerambil. Capek deh. Ya ini masih capek, ini masih ngos-ngosan ada. Naik kerambil, naik kelapa sih, sepatnya manjat pohon kelapa buat ngambil kelapanya. Iya, emang kalau puasa sore-sore enaknya takjil buka pakai kolak ya. Iya, Pak Haji kalau buka biasanya pakai apa? Ya saya paling pakai jus stroberi. Mantap Pak Haji pakai jus stroberi. Oke guys, langsung saja kita simak cerita mengenai Abu Nawas. Oke, jangan lupa sambil minum kolak. Ya, boleh sambil minum kolak kalau udah adzan maghrib. Berikut kisahnya, didengarkan dengan secara seksama. Konsentrasi. Gawat bos, Abu Nawas dikejar-kejar oleh sang raja. Gerangan apakah yang terjadi? Abu Nawas yang terkenal sebagai penyair ulung dan canggih, dia menulis syair yang isinya mengkritik para penguasa. Kemudian syair tersebut dibacanya di tengah-tengah pasar dan khalayak ramai. Kemudian salah satu pengawal istana kebetulan melintas di pasar tersebut, langsung merebut kertas yang dibaca oleh Abu Nawas. Aku akan melaporkan kamu Abu Nawas ke hadapan sang raja. Kamu telah lancang berani mengata-ngatakan kejelekan raja. Oh, silakan. Balas Abu Nawas dengan cengengesan saja dan santai and woles. Maka pergilah pengawal istana menghadap sang raja, kemudian lapor kepada Paduka yang mulia. Lapor, Paduka, Abu Nawas telah berani berbuat lancang kepada Paduka Raja. Sungguh sangat berani dia membacakan syair-syair yang isinya menjelek-jelekan Baginda Raja di tengah pasar dan layak ramai. Sontak Paduka merasa sangat marah karena disinggung dan dikritik terang-terangan oleh Abu Nawas. Memangnya apa isi syairannya? Hanya Baginda Raja semakin penasaran. Kemudian pengawal istana memberikan secari kertas yang berisi syair tersebut kepada Baginda Raja. Lalu Raja membacanya sampai selesai. Ia pun menjadi semakin tambah murka kepada yang namanya Abu Nawas. Kurang ajar Abu Nawas. Dia berani. Seperti ini aku akan memberikan pelajaran yang berat kepada Abu Nawas agar dia tahu rasa. Saya sendiri yang akan turun tangan menangkap Abu Nawas. Sekarang siapkan prajurit untuk ikut saya menangkap Abu Nawas. Lalu pun rombongan Baginda Raja mencari keberadaan Abu Nawas. Sementara Abu Nawas yang tahu dirinya dalam keadaan bahaya mencoba untuk kabur, lari, tunggang langgang dan bersembunyi hingga tak terkejar.
setelah berlari ke sana kemari, akhirnya ia melihat sebuah majelis taklim, di mana majelis tersebut terdapat sekelompok ulama yang tengah berdoa dan mengaji. Wahai Syekh, tolonglah aku, Syekh. Aku ini sedang dikejar-kejar oleh penguasa yang zalim, kata Abu Nawas memohon kepada sekumpulan ulama tersebut. Lalu ulama itu menyuruh Abu Nawas untuk duduk dan bersembunyi di tengah-tengah kalangan mereka. Tidak beberapa lama kemudian datanglah Baginda Raja beserta para prajuritnya yang gagah berani. Awalnya Baginda Raja pun merasa segan dan bingung, gundah gulana, dilema, karena dia sangat menghormati kepada para syekh dan ulama terkemuka. Namun ia pun memberanikan diri untuk bertanya. Maaf tuan-tuan Syekh, saya mencari Abu Nawas. Apakah kalian melihat Abu Nawas di sini? Tanya Baginda Raja kepada kumpulan ulama itu. Para ulama tidak mengetahui bahwasanya yang dimaksud oleh Abu Nawas dengan penguasa zalim adalah Baginda Raja sendiri. Dengan polosnya, para ulama tersebut menunjukkan keberadaan Abu Nawas yang ada di tengah-tengah kalangan mereka. Oh, Abu Nawas, dia ada di tengah-tengah kami Paduka. Tenang, sekarang dia sudah aman. Dia sudah tidak bisa ditemukan oleh penguasa yang zalim yang sedang mengejar-ngejar dirinya. Aman? Maksudnya bagaimana? Baginda Raja tidak mengerti. Oh, tadi dia kan datang ke sini dengan lari terengah-engah. Katanya dia sedang dikejar-kejar oleh penguasa yang zalim. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja menjadi bingung dan tambah bingung. Kalau ia menangkap paksa Abu Nawas saat itu juga, maka ia akan dianggap sebagai penguasa yang zalim tersebut di hadapan para ulama terkemuka itu. Sedangkan mereka adalah ulama yang sangat alim dan terpandang serta dihormati di seluruh negeri Baghdad. Dengan perasaan kecewa, Baginda Raja terpaksa mengurungkan niatnya tersebut. Dia pergi meninggalkan majelis itu dan meninggalkan Abu Nawas dengan kemerdekaannya. Awas kau Abu Nawas, lain kali pasti aku akan menangkapmu. Sekarang kamu bisa lolos, tapi besok-besok kamu tidak bisa. Untuk sementara waktu, Abu Nawas pun akhirnya bisa bernafas lega kembali. Karena pada hari itu, Abu Nawas tidak jadi ditangkap lagi oleh Baginda Raja. Lolos deh. Baiklah, dari penggalan cerita tersebut kita bisa mengambil hikmah dari cerita itu, bahwasanya kalau lari-lari jangan bersembunyi di tengah kumpulan orang, nanti ketahuan. Iya jelas Pak Haji, kalau sembunyi di tengah kumpulan orang ya ketahuan. Oke, lagi-lagi Pak Haji mengambil sebuah hikmah yang sangat mind blowing. Mungkin para penonton bisa mengambil hikmah yang beda dikit sama Pak Haji. Ya silahkan tulis di kolom komentar. Oke, silahkan tulis di kolom komentar. Mas bro, sekarang cepet pulang. Kenapa Pak Haji? Kayaknya saya bau gosong, kolaknya itu gosong. Kolaknya gosong. Oke, saya akan segera pulang dulu. Selamat tinggal. Assalamualaikum dulu Pak Haji. Assalamualaikum. Dadah. Kolaknya gosong tuh. Oke, sekarang kita mengawali dengan pantun. Pantun boleh makan jeruk asalkan menggunakan pisau. Kalau hati sedang keadaannya buruk, tak perlu risau. Ya dengerin cerita Abu Nawas dong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Di sini keadaannya sedang hujan dan ada bocil yang nangis merengek-rengek.
minta apa? Minta apa, Cil? Katanya minta permen. Penonton yang punya permen, tolong diberikan permennya kepada bocil ini. Oke, sekarang kita masih dalam suasana Ramadan. Dan kalau ada yang nangis itu batal puasanya. Puasanya batal gak sih Mas Bro? Kalau nangis itu puasa terus nangis? Ya itu kata teman-teman sih dulu waktu sekolah katanya batal. Ya nggak tahu sebenarnya batal apa enggak. Bocil, kamu jangan nangis nanti puasanya batal. Katanya nggak tahu ya. Malah tambah kencang. Kalau ada yang tahu tolong komentar di bawah. Ya Kak, tolong komentar di bawah ya. Puasa terus nangis itu batal apa enggak? Oke, baiklah, langsung saja kita simak cerita Abu Nawas berikut ini. Konsentrasi. Abu Nawas menjadi pesulap merah. Benarkah begitu? Jadi ceritanya, suatu hari di kota Baghdad digemparkan oleh kabar bahwasanya ada seseorang yang mengaku sangat sakti mandraguna, otot kuat balong besi, tulang tok, bahwa dirinya bisa mengetahui peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Benarkah begitu? Sontak hal tersebut membuat masyarakat banyak sekali yang penasaran. Lalu beberapa di antara mereka pun ada yang sengaja datang untuk meminta diramalkan nasibnya. Biar hoki. Dengan ekspresi layaknya orang sakti, ia memberitahu bahwa pasiennya tentang nasib yang akan terjadi di kemudian hari. Memberitahu kepada pasiennya, maksudnya gitu. Orang yang mengaku sakti ini cukup pintar dalam mengolah kata-katanya. Sebab apabila ramalannya tidak sesuai dengan kenyataan yang dia ucapkan, ia akan beralasan karena si pasien telah melanggar aturan begini, begitu, begitu, sehingga nasib baiknya tak kunjung datang kepada dirinya. Anehnya, ada saja orang yang percaya dengan bualan si peramal palsu tersebut. Walhasil, kini rumahnya banyak didatangi oleh pasien-pasien yang berdatangan dari penjuru negeri yang ingin diramalkan masa depannya. Hal ini sangat membuat Abu Nawas resah. Ia ingin sekali memberi pelajaran kepada si peramal palsu tersebut. Setelah berpikir agak lama mencari ide, akhirnya celuing, keluarlah ide yang bagus untuk mengerjai orang yang mengaku sakti tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi rumah si peramal palsu dengan membawa tongkat di tangannya. Ada apa, wahai anakku? Apa yang kamu keluhkan sehingga kamu datang ke sini? Tanya peramal palsu sok berwibawa agar semakin amazing. Aku cuma mau tanya sebenarnya Pak Peramal, apa benar Anda itu bisa meramal masa depan? Benarkah begitu? Oh ya, tentu saja, tepat sekali. Kamu datang ke tempat yang benar. Saya bisa mengetahui masa depan orang-orang. Kamu gak percaya? Selain meramal, Anda bisa apa lagi? Apakah Anda juga bisa meramal nasib Anda sendiri di masa mendatang? Seperti itu bisa enggak? Tentu saja, wahai anakku yang pintar. Aku bisa tahu apa saja yang terjadi pada diriku di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Setelah mendengar pengakuan dari peramal palsu tersebut, tiba-tiba Abu Nawas memukulkan tongkatnya tepat mengenai kepala si peramal palsu itu. Waduh, kenapa kamu memukulku? Sakit sekali. Aduh. Kenapa kamu mukul-mukul tiba-tiba seperti itu? Katanya tadi Anda bisa tahu apa yang akan terjadi pada diri Anda di masa depan. Lah,
seharusnya kan sebelum saya pukul Anda bisa menghindar dulu gitu dong. Kok nggak seperti itu? Berarti Anda itu pembohong ya? Bohongnya Anda ya? Ujar Abu Nawas mengancam. Oh tidak anakku, tidak. Sebenarnya tadi saya pun sudah tahu kamu akan memukul seperti itu. Bahkan sebelum kamu datang ke sini saya sudah punya firasat gitu loh. Sebenarnya saya udah tahu. Saya udah punya firasat yang nggak enak. Loh, tapi kenapa tadi Anda kok tidak mengelak, menghindar dari pukulan saya? Tanya Abu Nawas kembali mengancam dan mendesak si peramal palsu. Ya saya kan sengaja membiarkan itu. Sengaja biar Anda puas. Baiklah. Sekarang coba tebak apa yang akan terjadi dan akan menimpa dirimu lagi. Tanya Abu Nawas sambil mengangkat tongkat tersebut. Si peramal buru-buru menjauh dari Abu Nawas. Dan dia mengatakan, Oh, kamu pasti akan memukulku kembali seperti tadi ya? Saya tahu itu, saya tahu. Oh, Anda salah. Anda salah. Bersamaan dengan itu, Abu Nawas pun menghancurkan barang-barang yang digunakan sebagai sarana perdukunan oleh peramal palsu tersebut. Ruangan tersebut akhirnya berantakan, pecah nggak karuan seperti kapal pecah. Banyak barang-barang pecah akibat pukulan tongkat Abu Nawas. Tragedi yang sangat memilukan. Tak terima dengan perilaku Abu Nawas, orang tersebut lalu mengadukannya kepada Tuan Hakim. Tuan Hakim, tolonglah saya. Saya dikerjai oleh Abu Nawas telah berbuat kejahatan di rumah saya. Di depan Tuan Hakim, si peramal menuntut supaya Abu Nawas dihukum dengan berat. Sebab ia telah memukul dirinya dan membuat onar di dalam rumahnya. Hei Abu Nawas, apa alasanmu sampai kamu tega memukul si peramal ini? Dan juga kenapa kamu malah menghancurkan barang-barang miliknya? Tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas di samping dan di hadapannya. Begini Tuan Hakim, awalnya saya kan tanya dulu kepada dia, ya toh? Saya tanya, apakah Anda bisa tahu nasib Anda di masa depan yang akan terjadi kepada diri Anda sendiri? Dia ngakunya kan peramal sakti. Dia bilang, ya tahu. Tapi saya pukul pakai tongkat, dia malah tidak menghindar. Berarti itu menunjukkan itu pasti dia bukan orang sakti. Jadi yang salah siapa yang bohong? Aku atau yang aku pukul sih? Dan saat aku menghancurkan barang-barangnya, dia juga tidak tahu Tuan Hakim. Saya pukul barang-barangnya hancur berantakan, dia juga tidak tahu. Kalau dia tahu pasti sebelum aku datang dia sudah mengamankan barang-barang yang ada di dalam rumahnya, ditaruh kamar biar aman dan primpen gitu, kata Abu Nawas sambil menjelaskan tentang pembelaan dirinya di hadapan Tuan Hakim. Tuan Hakim mendengar penjelasan Abu Nawas yang masuk akal dan masuk logika. Ada benarnya yang dikatakan Abu Nawas ini. Kalau kamu memang mengaku peramal sakti, kamu bisa tahu apa yang akan terjadi kepadamu. Pasti kamu akan mengamankan barang-barangmu dan menghindar kepalamu dari pukulan Abu Nawas. Akhirnya Tuan Hakim membebaskan Abu Nawas dari hukuman dan tuntutan peramal palsu. Sementara orang yang mengaku sakti itu menjadi begitu kapok dan tidak berani membuka praktek ramalannya kembali. Ia tidak berani lagi karena takut akan dikerjai Abu Nawas kembali. Bisa rugi bandar dan rugi besar
kasihan sekali dirinya dipentong-pentong dan diberantakan rumahnya. Oke, cerita yang sangat menyentuh hati. Menyentuh gimana Pak Haji? Iya, dia sudah terpukul kemudian tertimpa tangga, rumahnya hancur berantakan, malah nggak dapat keadilan. Ya enggak lah Pak Haji, dia kan tukang pembohong. Ya walaupun tukang pembohong juga harus pikir-pikir lah, bohong-bohong seperti itu zaman sekarang. Iya ya Mas Bro, zaman sekarang banyak yang menghalalkan berbagai macam cara untuk memuaskan hawa nafsunya dan memenuhi kebutuhan keinginan duniawinya. Minta uang, minta keuntungan, minta jabatan dengan cara berbohong seperti itu tidak baik. Iya, baiklah. Sepertinya Pak Haji sudah muncul lagi kebijaksanaannya. Iya tentulah. Kalau begitu saya pamit dulu ya. Saya agak malu gimana dibilang bijaksana. Padahal saya kan dibijak di sini-sini aja. Oke, terima kasih. Selamat menonton tayangan tersebut. Semoga terhibur dan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, assalamualaikum juga.